ini dalilnya, ini undang-undangnya, ini begini. Orang lain ngomong dihajar. Maka satu-satunya manusia yang pantas untuk dijadikan contoh siapa? Muhammad. Audio Jungle. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Ahasinukum dari hasan. Hasan itu bagus. Jadi ahsan yang paling bagus. Maka siapa yang terpilih di antara kalian adalah ahasinukum, yaitu orang yang paling ahsan, yang paling bagus daripada akhlaknya. Itulah orang-orang yang terpilih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini saya terangkan dengan yang di bawah hampir sama. Yang di bawah hadis yang ke-580, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya. Kalau yang pertama, Nabi bicara kepada sahabat nih, khiyarukum, ya. Di antara kalian ini siapa yang paling bagus adalah ahasinukum khuluqa. Jadi orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian itulah yang paling bagus. Ya, khairukum sebaik-baik kalian. Tapi yang kedua khairun nas, Nabi lebih umum lagi. Maka sebaik-baik manusia adalah ahsanuhum khuluqa. Orang yang akhlaknya paling bagus. Jadi bukan ukuran pintar lagi nanti, Pak. Ya. Bukan ukuran jabatan lagi, bukan ukuran kekayaan, tapi adalah ukurannya akhlak. Siapa di antara kita yang terbaik? Oh, itu yang paling pintar? Bukan. Oh, itu yang paling kaya? Bukan. Siapa yang akhlaknya bagus? Ahsanuhum khuluqa, ahasinukum khuluqa. Jadi orang yang lebih mendahulukan etika, adab daripada apa? Daripada ilmu. Ya. Kita lihat sekarang ini kan, antum lihat kalau lagi debat itu kan, yang menunjukkan kapasitas apa tadi? Ilmu. Wah, keilmuannya itu ditulis. Wah, ya ini dalilnya, ini undang-undangnya, ini begini. Orang lain ngomong dihajar. Orang sudah kehilangan akhlak. Padahal untuk ilmu itu tidak akan manfaat kalau tidak disertai dengan akhlak. Satu contoh, bagaimana Nabi Musa ketika dia orang yang paling cerdas, boleh dikatakan di antara bangsa Bani Israel dia cerdas sekali, Nabi Musa. Tapi ketika berkurang akhlaknya, dia mengatakan di antara nabi-nabi dari bangsa Bani Israel, akulah yang paling cerdas. Allah suruh belajar lagi dia. Ya, untuk kepada siapa? Nabi Khidir. Karena nggak pantas kamu sombong, karena sombong itu bukan akhlak yang bagus. Ya, sombong itu bukan akhlak yang bagus. Justru sikap rendah hati adalah akhlak yang paling bagus. Ayo belajar dulu kamu kepada Nabi Khidir. Suruh belajar lagi, padahal Nabi Musa udah cerdas. Jadi ukuran ilmu ya itu jauh di bawah daripada ukuran akhlak, adab. Maka antum nih ya mulai ditanamkan adab-adab yang bagus. Akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, adab kepada orang tua, akhlak kepada orang tua. Ya. Apa sih akhlak? Etika. Sal domiruka, tanya hati nuranimu, pantas nggak kamu berperilaku seperti itu? Pantas nggak kamu sebagai seorang pemimpin kok mencontohin yang tidak baik? Pantas nggak? Padahal kamu dilihat orang banyak, pemimpin itu kan ada di puncak. Orang ngelihat semua, mata semua tertuju, sama kayak antum ngelihat saya. Ini semuanya ngelihat ke saya, bukan ngelihat kemana-mana. Seorang pemimpin itu menjadi panutan, menjadi teladan. Seorang kiai ustadz menjadi teladan. Gimana menciptakan akhlak dan menjadikan contoh yang baik buat umatnya. Maka satu-satunya manusia yang pantas untuk dijadikan contoh siapa? Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah, telah ada, laqad kana lakum, telah ada pada diri kalian, pada diri Muhammad Rasulullah adalah uswah hasanah, contoh yang baik. Makanya kita kalau pengen punya akhlak yang baik ya baca sejarah kehidupan Nabi. Bagaimana ya Nabi terhadap sahabat, bagaimana Nabi terhadap istri-istrinya, ya. Bagaimana Nabi terhadap keluarganya. Saya pernah ceritakan ya, ketika ada jamaah saya, anaknya pengen nikah dengan orang di luar Islam.
ahlul kitab. Saya bilang jangan Ji, ya. Bukan apa-apa, ente zina itu. Anak ente zina karena berbeda agama. Loh, kan Nabi nikah dengan ahlul kitab. Maksud ente siapa? Maria Kipti. Iya, Maria Kipti itu budak. Budak itu berbeda agama boleh. Paham nggak? Ente baca sejarah dong. Siapa Maria Kipti? Itu adalah budak yang diberikan oleh Raja Maukus, Raja Mesir, sebagai hadiah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk berdakwah ke Mesir, jauh-jauh hari sebelum kejadian itu Nabi sudah bilang itu, baik-baiklah kalian terhadap ahlul kitab yang berasal dari Mesir, Maria Kipti. Ahlul kitab juga, orang Mesir itu ahlul kitab, Pak. Agamanya Nasrani semua. Karena nanti Islam akan berkembang di sana. Maka Nabi perintahkan sahabat untuk berdakwah ke Mesir. Tapi Raja Mesir ketika menerima surat dari Rasulullah, aslim taslam, masuklah kalian ke dalam Islam dan kalian akan selamat. Raja Mesir cuma melihat tadi, dalam kitab kami Taurat ada Nabi yang terakhir, dalam kitab Injil kami ada Nabi yang terakhir, tapi kami tidak menyangka kalau ini dari bangsa Arab datangnya. Maka kami pikirkan dulu dah, kata Raja Maukus, utusan kamu pulang. Ini ada kuda terbaik yang ada di Mesir, saya hadiahkan kepada Muhammad. Dan ini ada budak dua, Maria Kipti dan adiknya. Bawa ke sana, ada pakaian, ada bahan. Zaman itu kan yang namanya bahan itu kan mahal sekali. Bawa kepada Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian Nabi menikahi. Nanti tahu tujuan Raja Mesir ngasih budak tadi. Yang paling tahu diri saya siapa? Istri. Yang paling tahu ente siapa? Istri. Maka Raja Mesir pun berpikir, coba apa yang dikatakan Maria Kipti tentang Muhammad nanti? Iya kan? Raja Mesir pengen tahu. Akhirnya sekarang antum lihat di Mesir itu Islam tersebar begitu 90%. Dan peradaban, ya, kitab-kitab itu semua berkumpul. Ya. Perpustakaan terbesar, perpustakaan Islam adanya di Mesir. Ente beli buku di Mesir, hampir semua madrasah itu punya cetakan, Pak. Makanya beli kitab-kitab di sana tuh murah-murah. Dan ahli-ahli fikir agama itu berkumpul semuanya di sana. Maka kata Nabi, lihat apa yang diprediksikan oleh Rasulullah ternyata terjadi melalui siapa tadi? Maria Kipti tadi. Maka sayangnya tadi Maria Kipti nggak panjang umurnya. Jadi Nabi punya anak dari Maria Kipti namanya Ibrahim. Ternyata Ibrahim 2 tahun meninggal dunia. Setelah itu 5 tahun kemudian Maria Kipti meninggal dunia. Jadi bukan seksual yang dituju tadi. Kita paham? Ya, ada dakwah yang memang akan disebarkan kemana tadi? Ke Mesir sana. Ya, paham di sini? Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang berpikirnya tadi, wah ini, wah, Nabi nikah dengan ahlul kitab. Ente baca sejarah. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'mina. Jangan kamu menikahi orang-orang musyrik sampai dia beriman. Itu yang bukan budak. Tapi jagalah kehormatanmu kecuali kepada budak dan istri-istri. Paham kehormatan? Ya, jagalah kehormatanmu kecuali kepada siapa? Budak-budakmu dan istri-istrimu. Berarti boleh budak itu dinikahi walaupun berbeda. Cuman sekarang udah gak ada perbudakan lagi. Paham ya? Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita main apa tadi? Menjustifikasi aja. Wah, ini lihat Muhammad ini ahlul kitab. Wala tunkihul musyrikat. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali kemusyrikan. Di mana letaknya kemusyrikan? Ketika kau anggap Isa sebagai Tuhan, itu udah musyrik. Ketika kau anggap siapa Uzair sebagai anak Tuhan, Yahudi, itu adalah musyrik. Ketika ente berpijak kepada dukun, ente berketergantungan kepada dukun, ente musyrik. Nggak ada dosa yang paling besar kecuali dosa apa tadi? Musyrik. Nggak mungkin ya. Nabi juga menikahi Maria Kipti kecuali Maria Kipti sudah mengucapkan apa tadi? Syahadat. Dan kalaupun dia tidak bersyahadat masih diperbolehkan karena dia sebagai apa tadi? Ya. Dan ada di balik layar itu bagaimana pengembangan Islam yang luas nanti. Udah paham sampai sini? Nah lihat bagaimana tuh akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ente mau tahu akhlaknya Nabi?
Ketika Aisyah ditanya, bagaimana hubungan badanmu dengan Rasulullah wahai Aisyah? Apa jawaban Aisyah? Sepanjang kami bersama dengan Muhammad Rasulullah, kami istri-istri Muhammad tidak pernah melihat aurat Muhammad, dan Muhammad tidak pernah melihat aurat kami. Lu mengablak aja. Tuh, pakai dikacain lagi. Sampai segitunya itu akhlak.